Semangat pagi buat anak muda yang semangat menatap masa depan. Salam semangat menuju Indonesia Maju 2045. Salam hormat, salam solidaritas dari saya untuk seluruh masyarakat Indonesia di mana-mana, khususnya penduduk Sumatera Utara ya, yang berada di 33 kabupaten kota. Ada 8 kota di Sumatera Utara ya. Ada Siantar, Kota Siantar, Tebing Tinggi, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, dan satu lagi kota apa ya? Ada 8. Satu lagi Kota Gunung Sitoli ya di Nias. Baru kabupaten yang ada di Nias sekitarnya, Kabupaten Padang Lawas sekitarnya, Padang Lawas Utara, Padang Lawas Selatan ya. Ada Tapanuli, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya, termasuk Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, ya, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Labuan Batu, Rantau Perapat, dan sekitarnya, juga Kabupaten Simalungun. Ya, jadi Sumatera Utara ini merupakan provinsi yang luas di Indonesia ini. Ada 33 kabupaten kota. Sebagai anak muda yang semangat menatap Sumatera Utara maju, khusus saya juga warga Sumatera Utara ya. Saya kelahiran lahir tumbuh besar di Siantar, Kota Matang Siantar, Kabupaten Bungun. Ya, teman-teman, izinkan saya menyampaikan pandangan saya hasil dari debat pertama Gubernur Sumatera Utara. Mudah-mudahan video ini bisa masukan kepada Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana siapa gubernur yang layak menjadi pemimpin kita di Sumatera Utara ini. Rabu 30 Oktober 2024 itu debat pertama ya, calon gubernur Sumatera Utara yang mempertemukan dua pasangan calon ya. Ada Bang Bobi Nasution, beliau wali kota Medan, berpasangan dengan Bapak Surya, beliau ini Bupati Asahan dan mantan wakil Bupati Asahan juga. Dan ada Bapak Edi Ramayadi, incumbent Gubernur Sumatera Utara, udah 5 tahun, dan pasangannya dengan Pak Hasan. Dan saya baru ini juga benar nama Pak Hasan ini. Ini adalah logika saya sebagai anak muda Sumatera Utara ya, yang sudah kemarin menyaksikan debat kedua calon pemimpin Sumatera ini. Yang pertama ini kita menyaksikan bagaimana para dua pasangan calon ini mengutarakan apa yang sudah dikerjakan mereka dan apa yang akan dikerjakan mereka untuk Sumatera Utara 5 tahun mendatang. Dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Ya, saya memiliki beberapa catatan. Yang pertama, hal pendidikannya. Hal pendidikan, statement dari Pak Edi Ramayadi, bagaimana beliau menyampaikan, beliau telah berhasil membangun 24 sekolah di Sumatera Utara selama 5 tahun. Di level SMA sederajat, SMA atau SMK ya. Artinya kalau kita hitung Pak, 24 sekolah itu terlalu sedikit yang dibangun selama 5 tahun di Sumatera Utara ini dengan pertumbuhan penduduk. Apalagi kita ini ada 33 kabupaten kota. Artinya satu kabupaten belum cukup satu sekolah.
belum bisa dibangun sama Pak Edi Rahmayadi. 24 sekolah, kita 33. Artinya masih ada minus, ada 8, ada 9 kabupaten kota lagi yang belum pernah didirikan sekolah sama beliau selama 5 tahun menjabat. Dan beliau juga menyampaikan sudah mengalokasikan 20% APBD Sumatera Utara untuk anggaran pendidikan. Ya, kita semua mengetahui dari eranya Bapak SBY itu sudah ketuk palu bahwasanya masing-masing daerah wajib menganggarkan 20% APBD daerahnya untuk anggaran pendidikan. Samping itu kita belum mendengarkan yang ditawarkan sama Pak Rahmayadi untuk kinerja mereka 5 tahun ke depan terkait pendidikan. Sementara dari pasangan nomor 1 Bang Bobi Nasution dan Surya, mereka menawarkan untuk perbaikan infrastruktur sekolah yang ada di Sumatera Utara. Menurut yang mereka jalani, masih banyak sekolah yang infrastrukturnya perlu dibenahi. Dan termasuk juga peralatan-peralatan, perlengkapan. Banyak ternyata infrastruktur ke sekolah itu belum bagus. Banyak juga sekolah SMA sederajat yang belum masuk pasokan listriknya. Ya. Dan pasangan Bobi Surya pada debat pertama itu memberikan penawaran, berjanji untuk memastikan adanya pendidikan gratis. 2 tahun mereka menawarkan akan tidak adanya pungutan uang di lingkungan SMA sederajat. Artinya ini penawaran yang sangat luar biasa dan perlu kita dukung dari sisi pendidikan. Kemudian terkait kesehatan, ya. Saya memiliki ada beberapa catatan ya pada saat menyaksikan debat kedua pasangan agar kita tidak salah memimpin, tidak salah memilih. Kemudian poin kedua terkait kesehatan ya. Lagi-lagi pada debat tersebut Pak Edi Rahmayadi ini tidak bisa menyampaikan hasil kinerjanya yang sudah dilakukannya selama 5 tahun menjadi Gubernur Sumatera Utara. Ya, harusnya ya Pak Edi bisa lah statementnya bagaimana kemarin 5 tahun yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Kecuali dengan penawaran perbaikin infrastruktur kesehatan. Justru Pak Edi Rahmayadi pada saat membahas topik kesehatan ini malah menyampaikan kekurangan-kekurangan yang harusnya itu merupakan tugas beliau ya, seperti puskesmas, infrastruktur puskesmas yang kurang tepat, obat yang tidak tersedia ya. Jadi dalam topik kesehatan ini tidak ada yang bisa ditawarkan sama Pak Edi Rahmayadi. Sementara pasangan Bobi Surya dalam kesehatan masyarakat menawarkan kepada kita dalam 3 tahun masa jabatan mereka sebagai pemimpin Sumatera Utara akan memastikan masyarakat Sumatera Utara mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dengan cara memberlakukan BPJS gratis ya. Jadi 3 tahun beliau menjadi Gubernur Sumatera Utara, mereka akan memastikan masyarakat Sumatera Utara akan mendapatkan BPJS gratis. Jadi masyarakat Sumatera Utara cukup membawa KTP ke rumah sakit jika memang diperlukan untuk berobat. Nah, ini diperkuat sama Bang Bobi Nasution ya dengan berhasilnya di Kota Medan. Jadi pada saat ini seluruh penduduk Kota Medan ya, sudah mendapatkan fasilitas BPJS gratis. Ya, ini merupakan
secara pribadi ya saya sendiri di Kabupaten Bandungan pernah menawarkan hal tersebut, dan harusnya kita semua masyarakat Indonesia ini wajib punya hak untuk mendapatkan kesehatan ya sosial secara merata. Mungkin ini perlahan, mudah-mudahan dari Sumatera Utara nanti menyebar ke provinsi lainnya. Ya, kenapa? Saya sudah pernah merasakan bagaimana membiayain biaya rumah sakit itu tidak pakai BPJS, dan sudah merasakan bagaimana membayar biaya kesehatan menggunakan BPJS. Kita sangat terbantu ya. Bagaimana BPJS kita terkait BPJS masih rugi, ya itu mudah-mudahan masukan kepada pejabat BPJS di pusat, provinsi maupun daerah, janganlah sampai rugi. Ya, artinya ini cara Bang Bobi Nasution membuat isi BPJS kira secara seluruh masyarakat Sumatera Utara, harusnya keuangan BPJS di Sumatera Utara lebih baik. Kemudian terkait pelayanan publik. Ya. Pada sisi pelayanan publik ini saya ajukan jempol kepada Bang Bobi Nasution ya. Dari dua topik terkait pendidikan dan kesehatan, saya sangat menunggu Pak Edi Rahmayadi itu menyampaikan 5 tahun saya menjawab, ini loh pencapaian saya. Namun di pelayanan publik ini, Bang Bobi Nasution saya beri jempol. Beliau ini dengan lantang menyampaikan apresiasi ya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahwasanya bisa mendapatkan masuk ke kategori 5 besar secara nasional sebagai provinsi yang pelayanan publiknya dilakukan secara terbuka. Ya. Namun beliau menyampaikan juga dan ternyata pada saat Sumatera Utara itu mendapatkan penghargaan masuk dalam 5 kategori terbesar, ya, ternyata penyumbangnya itu adalah Kota Medan. Kota Medan, pada saat itu Kota Medan dinobatkan sebagai kota dan pelayanan publik terbuka terbaik. Yaitu wali kotanya itu Bang Bobi Nasution. Dan begitu juga dengan Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan merupakan juga kabupaten dengan pelayanan publik yang terbaik. Ya, bupatinya itu Pak Surya. Jadi memang mengapa Sumatera Utara itu bisa menjadi masuk dalam 5 kategori provinsi yang pelayanan publik secara terbuka, yaitu karena pengaruh dari Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Dan kedua pasangan Bobi Surya ini menawarkan kepada kita dalam 5 tahun kepemimpinannya akan memaksimalkan agar Sumatera Utara bisa masuk dalam 3 besar ya, sebagai provinsi dengan pelayanan publik yang terbuka. Dan pasangan Edi Rahmayadi yang dengan jumawanya menyampaikan akan menawarkan kepada kita akan masuk ke dalam peringkat 1 nasional. Namun secara kita kalau melihat cara berbicara dan yang sudah pernah terjadi ya, Pak Edi Rahmayadi ini bukan tipikal yang bisa dibuka terbuka kalau ngobrol ya. Mengapa saya sampaikan itu? Kita sudah lihat secara nasional ya. Bahkan pada saat Pak Surya ya memegang mic itu, menawarkan pelayanan publik ya, memberikan ruang kepada seluruh wartawan. Nah, jadi saya langsung teringat pada saat salah satu wartawan nasional, kalau tidak salah Iman Wicaksono ya, menanyakan Pak Edi ini terkait bagaimana dia sebagai gubernur, sebagai ketua PSSI, namun menyampaikan bahwasanya wartawan tidak punya hak dan tidak ada urusannya untuk mempertanyakan itu. Jadi ini sangat bagaimana ya? Di sini kita begitu mendengarkan target mereka menjadi juara nomor 1 nasional, ini terlalu jumawa. Jadi janganlah kita
kampanye itu hanya sekedar bagaimana mendengar bahagia untuk sementara. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman warga Sumatera Utara dimanapun berada, ya, pada debat pertama ini saya menyimpulkan pasangan Bu Nasution Pak Surya ini sepertinya lebih pantas, lebih baik ya. Mereka menjadi pilihan kita menjadi gubernur Sumatera Utara dan wakil gubernur Sumatera Utara. Pada debat pertama ini saya sebagai anak muda ya, warga Sumatera Utara, saya memperhatikan mereka berdua ini menyampaikan statementnya itu, penawaran-penawaran itu lebih logika dan memang terencana gitu, dengan punya perhitungan yang lebih baik ya, bukan hanya sekedar ngomongan ya. Yang saya rangkum penawaran-penawaran dari Bang Bobi Nasution dan Pak Surya, mereka memastikan perbaikan infrastruktur ya, sekolah SMA sederajat. Kedua, pendidikan gratis, tidak ada lagi pungutan biaya uang ya. Ya mungkin seperti saya masih SD ya, mungkin 5 tahun ke depan belum masuk SMA. Tapi harapan kita kan dengan mulai dari sekarang, artinya pemimpin ke depannya pasti akan lebih baik lagi. Poin ketiga, BPJS gratis bagi penduduk Sumatera Utara. Saya secara pribadi, saya tidak perlu lagi BPJS itu. Cuman saya kan perlu juga untuk orang tua saya. Orang tua saya petani. Saudara-saudara saya juga kan banyak petani. Kalau saya pribadi, saya sudah secara mandiri, saya sudah bayar BPJS. Ya, ketepatan istri saya juga seorang ASN, saya BPJS saya sudah terpenuhi. Ya kan, tapi kan saya ada keluarga yang lain, tetangga, ini masyarakat lingkungan setempat. Saya sudah merasakan bagaimana membiayai kesehatan di rumah sakit pakai BPJS dan tidak pakai BPJS. Dan saya seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana masuk rumah sakit itu tidak bayar Rp1 pun. Karena kalau kita sakit, semua repot, bukan hal pembayaran, waktu kita lagi ya, keluarga yang lain sibuk sana kemari. Minimal satu beban paling besar terkait biaya bisa ditutup sama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itu yang kita harapkan. Poin keempat, bagaimana target pasangan Bobi Nasution ini dan Surya menargetkan pelayanan publiknya ke 3 besar secara nasional. Artinya kita sangat berharap pemerintah setempat kita, kepala daerah memiliki indeks performa yang perlu dikejar sama mereka. Sementara dari pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan ini tidak ada poin yang ditawarkan mereka untuk dicapai 5 tahun ke depan ya, yang dapat diterima secara logika. Saya lebih melihat pasangan ini debat seperti maaf Pak Edi, Pak Hasan, debat Bapak itu seperti ina-ina rengge-rengge kalau di Siantar. Debatnya hanya berlomba bagaimana lawan bicaranya itu takut atau menjelek-jelekkan gitu ya, menjengkali. Debatnya itu kurang bermartabat ya, seperti debat rengge-rengge kalau di Siantar dibilang. Ya kedepannya kalau mau debat yang kedua kali ya, coba dibuatlah statement-statement yang lebih terarah ya. Buat teman-teman yang menonton, kali saja saya terlewat ya terkait statement-statement mereka ini, atau mungkin belum saya tersampaikan. Ada statement dari pasangan Edi Hasan ini yang memberikan jaminan kepada kita untuk 5 tahun ke depan. Teman-teman bisa tinggalkan di pesan komentar ya. Ya saya pun berharapannya semoga video ini sampai ke Pak Edi dan Hasan ya, agar pada debat kedua bisa lebih terencana, terarah
ya, dan ada penawaran yang bisa kita pegang. Jangan hanya seperti debat apalah dibilang, debat yang nggak ada yang bisa dipegang, kayak debat parengge-rengge. Nah, kalau ina-ina kalau berkelahi di pajak orang sana santara gitulah. Tuh, ibu-ibu di pajak lah biasanya, pasar, entah apalah yang disampaikan, nggak ada poin yang bisa dipegang. Pasangan Bang Bobi Nasution dan Pak Surya, mudah-mudahan video ini sampai ke Bapak ya, sebagai masukan. Saya sangat setuju bagaimana pasangan Bobi Surya pada saat debat pertama ini sangat memberikan contoh yang baik kepada kita ya, statement yang baik ya. Mudah-mudahan video ini bisa sebagai penyemangat buat Bang Bobi dan Pak Surya. Karena saya yakin dari debat pertama ini pasangan Nasution dan Bapak Surya ini akan menjadi pemenang terpilih jadi gubernur Sumatera Utara. Kapanpun nanti Bapak mendapatkan video ini, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan akan statement terkait pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang telah disampaikan Bang Bobi dan Pak Surya. Salam hormat dari saya, Guntur Tondang, founder sebuah channel, anak muda yang semangat menatap Indonesia Maju 2045. Salam tetap semangat untuk Sumatera Utara berkolaborasi. Horas.